Sebuah villa terbengkalai di daerah Taman Sari Bogor kerap diisukan dengan mitos kuat akan keberadaan sosok astral yang disinyalir merupakan perwujudan dari Nyimas Dewi Kentring Manik, seorang perempuan cantik yang tercatat sebagai istri kedua Prabu Siliwangi. Nyi Kentring Manik ya emang sering dikaitan di sini sih. Oh, sering Iya, dikaitan di sini. iya. Nah, kaitannya Sosok apakah memang- wanita cantik, katanya sih penguasa di sini. Bagaimana tidak, banyaknya kesaksian warga yang melihat sosok cantik tersebut berada di dalam villa yang terhitung sudah dibiarkan kosong dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Seakan menambah kesan kuat akan keberadaan sosok astral yang pernah hidup di zaman kerajaan Pajajaran ini. Ngawasin tempat ini saya sih belum lama ya, paling sekitaran 3 tahunan. Dulu namanya villa ini Villa Violeta karena pemiliknya beda gitu. Dulu kan orang Jakarta yang punya, sekarang kan orang Chinese yang punya. Tak jauh dari lokasi villa terdapat sebuah rumah ibadah yang kerap dikaitkan dengan sosok tersebut. Belum lagi pintu masuk ke area villa juga dibumbui dengan kemistisan sebuah jembatan yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat hingga erat dengan isu pemberian sesajen setiap melintas. Kalau kata orang sih dari gerbang jembatan di bawah tuh udah gerbang beda lagi, beda alam. Semakin mewarnai kesan mistis dan angker. Jalanan menurun di depan villa tak terlepas dari kejadian janggal yang tak ayal kerap menimbulkan peristiwa kecelakaan yang tak jarang merenggut nyawa baik pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda 4 hingga masyarakat menyebutnya sebagai Villa Nanas yang berasal dari nama jalan menurun tersebut. Waktu 2 bulan ke belakang pas kita lewat ada juga mobil yang terjun. Ada aja di situ tuh, suka ada yang jatuh gitu, lewat dia jatuh gitu motor. Jadi kaget ya Pak? Kaget mungkin. Lantas apakah sosok yang digadang-gadang masyarakat sekitar akan perempuan cantik yang merupakan istri Prabu Siliwangi ini memang benar adanya? Dan apakah sosok tersebut yang menjadi penyebab lain dari tragedi kecelakaan yang kerap terjadi atau mungkin sosok lain dari mereka yang tak kasat mata? Oke, Ruth, sekarang kita udah berada di depan pintu masuk Villa Nanas. Dan menurut informasi yang aku dapatkan, kenapa namanya Villa Nanas? Karena jalan ini merupakan namanya Jalan Nanas. Dan beredar kabar juga bahwa di sini sering sekali terjadi kecelakaan. Walaupun beberapa di antaranya tidak merenggut nyawa, tapi ini udah banyak banget kejadiannya. Dan sering banget, Ruth, disangkut pautkan dengan Villa Nanas yang ada di sini. Nah, di depan sini tuh kamu ngerasanya udah gimana? Kamu bisa dengar nggak suara anjing dari kejauhan? Iya, aku dengar. Kamu ngerti nggak maksud anjing itu? Itu sesuatu banget loh. Anjing itu sebenarnya memperingatkan kita secara nggak langsung. Ketika kita datang ke sini, itu makhluk-makhluk di sini pun seperti melihat kita tuh. Mereka penasaran. Jadi anjing di sana bisa ngelihat sesuatu yang tak terlihat di sini, makanya dia menggonggong dari tadi. Nah, yang katanya di sini sering terjadi kecelakaan. Ya. Tak memerlukan waktu yang lama, Rudi mencoba menerawang area sekitar guna menguak sisi lain banyaknya tragedi kecelakaan yang terjadi. Kenapa, Ruth? Ini jalur, Nat. Berjalan dari arah sana ke sana. Di sana ada sesuatu, ada seperti sebuah tempat yang sakral. Juga karena kan ini kan jalan, ini batu ini kan di sana itu jalan tali alas. Di sana itu ada keramat. Di kali itu ada keramat. Dan memang sungai itu pun tempat makhluk halus berkumpul. Dan mereka itu memang ketika melalui area sini,
itu ada yang energinya cuma sekedar sekelebat aja, rasanya seperti angin. Ada yang bahkan bikin orang tuh yang lewat sini dalam kondisi tertentu dan dalam keadaan tubuh tertentu itu bikin jadi linglung. Jadi linglung yang mengakibatkan orang tersebut ya hilang kendali, gitu ya. hilang Konsentrasi juga ya. Itulah penyebabnya. Jadi aku paham sekarang salah satu kenapa alasan sering adanya kecelakaan di sini karena ini merupakan lalu lintasnya para makhluk itu, Ruth. Selain itu, Nat, seperti yang kita lihat nih, ini kan jalannya lubang-lubang begini ya. Iya, banyak bolong-bolong. sekali. Dan juga ini menurun loh. Iya, terjal ke bawah ya, Rudi. Kamu bisa bayangin, hilang konsentrasi, hilang kendali sedikit, apa yang terjadi? Fatal. Kenapa mereka kayak mau nyelakain orang-orang yang lewat di sini gitu? Apa intensi mereka? Kebanyakan sih yang saya lihat bukan bermaksud sengaja. Karena kebetulan memang ini jalur. Yang makhluk-makhluk yang kasat mata, yang kadang-kadang mereka itu mau singgah ke sini, mereka melintas ke sana, ada arah motor dari atas, kadang motor jadi celaka kan dari situ. Dia kan karena perlintasan kan. Kebanyakan yang lebih mudah ngalamin kecelakaan di sini tuh yang sepeda motor sih. Memang beberapa seperti wah tiba-tiba ada suara wah tiba-tiba ada suara binatang. Deket kita lagi. Tapi suara binatangnya kayak orang ketawa ya. Iya, kita baru di depannya aja ini padahal. Nah, jadi mereka ini kadangkala ada juga 1-2 yang suka iseng. Oke, Ruth, gini, mungkin satu pertanyaan lagi. Kenapa sih banyaknya kejadian-kejadian mistis di sini? Emang ada cerita apa di balik tempat ini sebetulnya, Ruth? Dulu memang di sini banyak kegiatan yang berhubungan dengan supranatural, spiritualisme, banyak kerajaan-kerajaan kuno. Dari zaman kerajaan-kerajaan kuno dulu, zaman Hindu-Buddha, dan beberapa makhluk astral dari zaman itu ada di sini. Oke, dan itu cerita yang akhirnya membuat tempat ini juga menyimpan banyak cerita misteri ya. Betul. Kayaknya kita udah cukup untuk menelusuri tempat ini, jalan nanas ini. Kalau gitu langsung kita masuk aja kali ya untuk penelusuran lebih dalam lagi.